Ilamu anna yaumul hadza yaumul idul adha wa yaumul surur wa yaumul akbar ma'allahu lakum kaifa amarahu alaikum isya ila sa'idal masjid ala minka al-situ asyakumullah wasma'u ajarakumullah wa ati'u rahimakumullah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah dzil jalali wal ikram. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. الذي هدانا وأكرمنا بشريعته ونطق الحج إلى البيت الحرام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى من سائر خلقه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم من أجمعين من جميع أمته. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin wal muslimat jemaah salat tarawih yang berbahagia. Pada hari 10 Zulhijjah 1443 Hijriah tahun 2022 Masehi. Ribuan bahkan jutaan insan mengumandang dan takmir, tahlil dan mengucapkan Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala sembari memuji atas nikmat umur yang diberi barokah dan diberi karunia dan berkat untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Id yang berbahagia. Di hari raya Idul Adha atau disebut juga Idul Kurban, tidak lepas dari peristiwa pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang mana dia itu dikasih cobaan sampai umur berpuluh-puluh tahun baru memiliki anak yang bernama Ismail alaihissalam. Dan ketika Nabi Ismail ini umurnya belasan tahun, maka Allah memerintahkan dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni ad'abuka fanzur madza tara. Maka tatkala anak itu sampaikan pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim berkata, hai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpiku bahwa menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Quran surat As-Sabat ayat 120. Kemudian Nabi Ismail pun menjawab dengan tegas, qala ya abati al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ismail pun menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah
apa yang diperintahkan kepadamu, apa yang dimimpikan malam tadi. Insya Allah engkau dan aku akan mendapatkan termasuk orang-orang yang sabar. Quran surah As-Saffat ayat terakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat yang berbahagia. Di balik peristiwa kurban yang mengagunkan itu, terhadapan pesan penting bagi kaum muslimin yang pertama yaitu kecintaan dan ketaatan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita memakai dua prinsip yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah ini itu seperti berikatan kita dengan Allah. Itu gampang sekali. Dengan kita berdoa, berzikir, membanyakkan beribadah kepada Allah. Apabila kita berbuat salah kepada Allah, maka itu gampang juga, tinggal bertobat, maka kita akan diampuni karena Allah itu Maha Pengampun. Yang sulit ini adalah ketika kita hablum minan nas, karena hablum minan nas di sini berhubungan kita dengan manusia. Apabila kita punya salah kepada manusia, itu tidak cukup dengan minta maaf secara massal, minta maaf. Kita harus mengumpulkan rasa minta maaf yang besar kepada orang tersebut, karena apabila rasa memaafkan itu tidak timbul dari orang yang kita berbuat salah, apabila ia berdoa mendoakan kita jelek-jelek itu, maka itu akan terkabul, karena itulah yang dimaksud dengan orang yang dizalimi. Yang kedua, Allah berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashadda hubban lillah walau yaral ladzi zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha shadidul 'adzab. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, maka mencintai sebagai anak mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat mencintai Allah, dan jika seandainya orang-orang tersebut berbuat dolim, yang mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu punya Allah semuanya, bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya dia akan menyesal. Quran surah Al-Baqarah. Apabila manusia hanya cinta kepada yang serupa, cinta pada makhluk, maka makhluk itu akan hilang. Apabila cinta pada harta, maka harta itu akan habis. Itulah yang disebut cinta-cinta yang palsu. Cinta sama manusia boleh, tapi jangan hampir 100%. Kita harus cinta besar kita itu kepada Allah, pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah inilah yang cintanya abadi, tidak akan hilang. Meneguhkan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah terasa hambar manakala timbul rasa benci dan rasa tidak cinta terhadap sesama. Rasa benci kepada seseorang akan muncul karena ada perkataan buruk, baik dan mungkar. Nah, di sini peran dalam Mahfuzul itu berkata, al-adabu fawqal ilm. Adab itu di atas ilmu. Adab ini banyak. Adab sesama manusia, adab murid kepada guru, adab guru kepada murid, adab bapak kepada bapak, adab bapak kepada ibu, adab anak kepada bapak. Banyak adab kepada kita. Itu semua harus dipelajari agar tidak timbul ketika kita berkata dan membuat bingung kepada orang. Renungkanlah wahai saudara, seandainya saat kita menyakiti hati orang lain, lalu ia tersebut ternyata diam tidak membalas, tetapi malah mengadu kepada Allah dan sholat, maka niscaya doa itu akan terkabul. Sebagaimana yang telah dicontohkan kepada keluarga Nabiullah Ibrahim dalam perkataan dalam peristiwa kurban. Wa an Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi wal fusuqu wa qitaluhul kufur, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Mencaci maki orang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Muttafaqun alaih di sini berarti hadis ini sahih. Banyak ulama-ulama besar itu sudah menyetujui. Berarti yang dikatakan Rasul ini benar. Yang ketiga, mensyiarkan risalah Allah secara santun. Islam adalah agama dakwah yang disiarkan dengan penuh kelembutan dan kesantunan. Tabiat kasar bahkan mendekati tapi malah membuat orang menjauhi dan menghindari serta bersimpati. Di sini juga saya mengambil dalil al-khairu bil al-ma'ruf bil ma'ruf wal batilu bil ma'ruf. Di sini kita mensikapi kebaikan itu harus dengan kebaikan dan kejelekan juga harus dengan kebaikan. Kenapa? Karena kebanyakan orang-orang yang masuk Islam itu kagum dengan kita atas kebaikannya. Walaupun kita ini disakiti, tapi masih ada rasa besar kita untuk membuat baik, berbalas kasih kepada orang. Rasul sering caci maki, dilempari batu, dibuangi tai, ya kotoran-kotoran itu. Tapi ketika orang itu sakit, Rasul mendatangi, membawa makanan, memberi, mengasihi. Dan disitulah orang yang mencaci maki Rasul masuk Islam. Rasul pernah memberi makan orang yang sering mencaci maki Rasul. Orang ini buta. Tiap pagi dia itu mensiarkan, jangan percaya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu bohong. Nabi Muhammad itu bid'ah. Ini pokok banyak lah kepada kejadian yang dibilang. Padahal setiap harinya orang yang buta itu dikasih makan dengan Rasul, disuapi. Ketika Rasul nyuapi, dia berkata, jangan percaya kepada Rasul. Rasul ini tizi, pembohong, ini. Akhirnya ketika Rasul wafat dan tidak ada lagi kan yang mengasih makan anak kecil, orang buta tersebut. Kemudian digantikan oleh salah satu khalifah. Itu kemudian orang ini tahu, kok beda saya yang disuapi sama orang ini. Kamu bukan orang yang setiap hari menyuapi saya. Terus kemudian khalifah ini berkata, iya, setiap hari orang yang memberi makan kamu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah itu yang dimaksud al-ma'ruf bil ma'ruf wal munkar bil ma'ruf. Kebaikan itu harus dengan kebaikan dan kejelekan itu harus dengan kebaikan. Biar orang ini sungkan sama kita. Jadi kalau kita sudah berbuat jahat, berbuat baik, membalas orang yang telah berbuat jahat kepada kita, itu akan timbul baliknya, sungkan. Jadi orang ini walaupun sudah dibaiki, tapi masih ada rasa hormat kepada kita. Itulah timbul rasa sungkan, maka setiap harinya tidak akan memuai. Kemudian orang yang buta tersebut mengatakan, oh berarti orang yang memberi makan setiap hari saya itu adalah orang yang saya caci. Nah, kemudian setelah diketahui hal tersebut, anak yang buta, orang yang buta tersebut langsung bersyahadat dan masuk Islam. Dan disinilah firman Allah berkata, Bagaimana rahmati minallahi li'tahu walau kunta fadda ghalidal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum ilal akhir. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut seperti mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan kita hati tentu maka mereka menjauh dari sekelilingmu. Karena itu memanfaatkanlah mereka memohon ampun kepada mereka. Surat Quran, surat Al-Imran ayat 159. Mungkin ini yang saya sampaikan. Demikian khutbah ini, semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi alladzi amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawati innahu was sami'ul alim.
أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أمرنا بالامتحان والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا يا إخواني رحمكم الله أن يومكم هذا يوم عظيم واعلموا أنه سبحانه وتعالى قد جعل الخليل إبراهيم إماما لنا وخالص الأمور ومؤذي الأجور ومدسر المساكن الحج المبرور. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى الله على النبي قديما وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أربع الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين والتابعين بإحسان ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صبر من صبر الدين وادخل من قدر المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعز كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمته فزدكم واسألوه من فضله يعظكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.